Baik, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tugas UAS ujian akhir semester semester genap 2019-2020 Pak FGIP Unisma 45 Bekasi. Program studi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau rekreasi. Mata kuliah P3D. Dosen pengampu yaitu Ibu Yunita Lasma, Master Pendidikan. Nama mahasiswa atau nama saya Ade Rusman Apandi. Nomor NPM 418111117028, kelas D2 dan D3. Slide. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan atau memaparkan tentang perkembangan kepribadian peserta didik. Slide. Di sini yang pertama adalah pengertian kepribadian. Apa sih pengertian kepribadian itu? Selanjutnya yaitu menurut kepribadian menurut G.W. Alcott adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisis individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara ikhlas. Terus kemudian kepribadian juga merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Kemudian, sedangkan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama. Jadi, ya, baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekolah, itu sangat mempengaruhi tentang kepribadian seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, sedangkan karakter kepribadian adalah ciri khas. Jadi ciri khas seseorang, ya, karakter seseorang antara satu dengan yang lain atau anak yang satu dengan yang lain itu tentu berbeda karakternya, berbeda-beda. Bukan lingkungan sosial, keduanya relatif permanen serta menuntun, mengarahkan dan mengorganisasikan aktivitas individu berdasarkan pengertian tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seorang atau lebih, bisa dilihat dari luar, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan suatu kesatuan fungsional. Nah, sekarang yang khas bagi individu itu apa sih khasnya? Seperti bagaimana kita bicara. Nah, itu contoh dari individu. Berbicara mungkin dia harus santun, sopan, ya. Terus kemudian penampilan fisik bagaimana? Dari rambut, dari baju, dari celana sampai ke bawah. Penampilan yang disebut dengan penampilan fisik. Terus sedangkan karakter lebih bersifat inherent dan tidak tampak secara langsung, seperti bagaimana sikap kita menghadapi orang lain. Nah, di sini sifat kita
sifat kita, bagaimana cara menghadapi orang lain. Tentunya kita harus tahu. Contoh, dengan siapakah kita berbicara? Ya kan, itu harus tahu karakter individu orang lain. Jadi intinya harus penyesuaian, ketika kita berbicara, ya. Langsung ketiga, menurut Florence Litter dalam bukunya yang berjudul Personality Plus, kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Maka dari itulah situasi diciptakan dalam pembelajaran harus diseimbangkan dengan kebiasaan dan tindakan seorang anak. Ya, jadi menurut Florence Litter dalam bukunya, jadi kepribadian itu kecenderungan yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Jadi situasi pada saat berinteraksi dengan orang lain atau dengan teman, ya, seperti itu. Harus lihat situasi dan kondisi. Ya, tadi sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketika kita berinteraksi dengan seseorang, kita harus memahami dulu karakter dia, sifatnya seperti apa, ketika berbicaranya seperti apa, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kecenderungan kepribadian pada anak dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kecenderungan kepribadian extrovert dan kecenderungan kepribadian introvert. Oke, slide. Lanjut, konsep dasar teori kepribadian. Apa sih konsep dasar teori kepribadian itu? Kita akan dibahas. Terus, pengertian kepribadian yang mengandung bermacam-macam hal. Definisi omnibus. Kepribadian adalah semua disposisi batin yang bersumber biologis. Impuls, kecenderungan, keinginan dan insting dari individu serta disposisi lain yang diperoleh dari pengalamannya. Atau secara sederhana, kepribadian adalah sejumlah reaksi seorang individu terhadap semua situasi yang menyentuhnya. Oke, slide. Ada lagi di sini, menurut J.W. Alport mengajukan konsep kepribadian atas dasar menolak yang tidak sesuai dan menerima yang sesuai. Kepribadian adalah organisasi dinamis sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-caranya yang unik khas dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jadi kalau menurut J.W. Alport, yaitu kepribadian itu adanya dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pekerjaan. Seperti itu. Ya, kalau kita di lingkungan keluarga, misalkan ketika kita bergaul dengan keluarga, kita santun, baik, dan lain sebagainya, maka kepribadian kita itu akan terbentuk dengan sendirinya dengan bahasa santun. Nah, ketika di masyarakat, ya, bergaulnya mungkin dengan orang-orang yang positif. Nah, kita akan secara tidak langsung kepribadian kita akan berubah dengan hal-hal yang positif. Begitupun di tempat kerja dan lain sebagainya. Itu menurut J.W. Alport. Seperti itu tentang kepribadian. Slide. Nah, bagaimana kepribadian? Ada karakteristik perkembangan peserta didik. Di sini adalah karakteristik dan ciri-ciri perkembangan anak usia sekolah dasar. 1. Pengertian karakteristik siswa. Karakteristik siswa adalah merupakan seluruh kondisi keadaan watak yang nyata dan timbul dalam suatu
tindakan siswa dalam kehidupan setiap saat, dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian, karena watak dan perubahan manusia tidak akan lepas dari kodrat dan sifat serta bentuknya yang berbeda-beda antara seorang dengan yang lainnya, maka tidak heran jika bentuk dan karakter siswa juga berbeda-beda. Nah, di sini sudah jelas ya bahwasanya seorang siswa mungkin kalau siswa SD dia membentuk karakter. Nah, ingat, semua karakteristik siswa itu berbeda-beda. Makanya bagi Bapak dan Ibu guru, terutama mengajar di SD, pasti setiap peserta didik pasti beda karakternya. Selanjutnya, adapun karakteristik dan kebutuhan peserta didik adalah sebagai berikut. Nah, ini kebutuhannya. Baik. Senang bermain. Nah, kalau kita dilihat di sini, yaitu mengajar di sekolah SD atau sekolah dasar, senang bermain. Merancang model pembelajaran yang memungkinkan. Nah, di sini seorang guru harus bisa merancang bentuk pembelajaran, ya, harus disesuaikan dengan kesenangan siswa, ya. Jadi harus disesuaikan dengan kemauan siswa. Pokoknya intinya harus dimodifikasi. Bentuk pembelajarannya, bagaimana siswa itu senang dengan pembelajaran kita, bagaimana siswa itu mau melaksanakan yang kita berikan terhadap siswa. Intinya senang. Di sini senang bermain. Nah, sini peserta didik pendidikan jasmani atau seni budaya dan keterampilan. Selanjutnya, senang bergerak. Guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Guru profesional harus memberikan layanan yang baik agar anak dapat bergerak secara leluasa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, senang bergerak. Kalau dalam guru olahraga, ya ini cocok. Nah, jenis permainannya sebagai guru olahraga harus dimodifikasi. Jadi jangan sampai anak itu jenuh, jangan sampai anak itu tidak mau mengikuti pelajaran kita. Nah, sebagai guru olahraga dituntut supaya anak itu mau bergerak, senang bergerak dari tempat satu dengan tempat kedua, yang disesuaikan dengan mata pelajaran kita, disesuaikan dengan KD dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai guru olahraga harus bisa memodifikasi materi-materi yang sudah diberikan oleh dinas. Yang selanjutnya, anak senang bekerja dalam kelompok. Nah, karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk bekerja atau belajar dalam kelompok. Nah, di sini udah jelas lagi. Jadi semuanya adalah kembali ke guru, ya. Semuanya harus kembali ke guru. Bagaimana supaya anak itu belajar kelompok, senang belajar kelompok, bagaimana itu anak senang bergerak, bagaimana senang berirama, itu dikembalikan kepada seorang guru. Nah, seorang guru ini dituntut harus bisa memodifikasi materi-materi supaya anak itu senang belajar berkelompok, senang belajar bergerak, senang belajar bermain. Oke. Penilaian kepribadian haruslah objektif dan tidak bisa dengan begitu kita akan lebih memahami seorang tanpa melihat karakteristik yang dianggap sebagai ciri khas kelompok tertentu.
penilaian kepribadian berfungsi untuk. Nah, di sini seorang guru harus memiliki penilaian terhadap siswanya yang objektif. Tidak boleh mengada-ngadakan, tidak boleh diada-adakan. Harus objektif antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kita harus bersifat objektif. Nah, di sini ada 4 penilaian. Ada 4 penilaian. Yang pertama, memilih seseorang untuk menduduki jabatan tingkat kelas. Nah, bagaimana cara untuk memilih jabatan tingkat kelas? Tentunya contoh untuk memilih ketua kelas. Nah, ketua kelas ini harus dimusyawarahkan, harus demokrasi. Ya, dilihat dari apanya? Dilihat dari anak ini rajin, anak ini pintar. Ya, berdasarkan demokrasi hasil musyawarah kelas. Nah, itu penilaian harus objektif. Kemampuan yang kedua, kemampuan seseorang mengatasi stres. Ini penilaiannya. Jadi kalau misalkan anak ada yang bersifat stres dan lain sebagainya, seorang guru harus bisa mengatasi atau membawa anak itu supaya tidak stres. Bagaimana caranya? Nah, itu seorang guru makanya harus siap apapun dan kapanpun kejadian, harus siap seperti itu. Yang ketiga, membantu siswa memilih jurusan. Nah, ini kepribadian, penilaian, bagaimana harus objektif. Nah, di sini membantu siswa memilih jurusan. Tentunya harus ada tes jurusan. Misalkan kalau anak mau masuk ke SMA kelas 10 itu harus ada tes di situ jurusan. Yang keempat, penelitian tentang hubungan kecemasan dan prestasi di sekolah. Nah, diteliti lagi ya, prestasi anak itu apa saja. Mungkin kan ada prestasi contoh dalam bidang eskul, ada prestasi belajar. Jadi ada 2 dalam prestasi di lingkungan sekolah. Di sini berikut ada beberapa metode yang digunakan dalam penilaian kepribadian. Yang pertama, metode observasi. Metode untuk mempelajari kejiwaan dengan sengaja, mengamati secara langsung, teliti dan sistematis. Dalam hal ini observer dapat melalui 2, yaitu introspeksi. Intro berarti dalam dan factor berarti melihat. Jadi pada introspeksi individu mengalami sesuai dan sendiri dapat pula mengamati, mempelajari apa yang dihayati itu. Yang B, introspeksi eksperimental atau metode yang dilaksanakan dengan mengadakan eksperimen secara sengaja dan dalam suasana yang dibuat. Seperti itu. Jadi ada 2 ya untuk metode observasi. Yang pertama introspeksi, yang kedua introspeksi eksperimental. Sudah selesai. Mungkin sampai di sini dulu untuk penyampaian saya. Kalau misalkan kurang pas, kurang cocok ketika saya mempresentasikan, mohon maaf karena saya di sini masih dalam keadaan belajar ya. Seperti itu. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.